Silakan teman-teman bisa on cam, kita bisa buka sesi pertanyaan tanya jawab ya. Semoga aja pertanyaan-pertanyaan ini juga bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman yang lain sehingga bisa menjadi sudut nilai tambah buat kita semuanya. Oke, silakan bagi yang mau bertanya. Maaf, ini kendala saya. Kebanyakan calon-calon menanyakan bisnisnya ini dengan multi level. Mohon penjelasannya. Ke depan ada aplikasi maupun account. Oke, teman-teman. Sekarang teman-teman mau nggak mau harus saya sampaikan ini. Bisnis itu secara umum ada dua tipe yang dijalankan di Indonesia, bahkan hampir di seluruh dunia. Yaitu bisnis konvensional, kita tahu sama-sama. Yang kedua, bisnis jaringan. Sampai sini jelas ya. Bisnis konvensional itu menggunakan, oke, bukan itu dulu pertanyaannya. Bisnis, yang namanya bisnis pasti ada produk yang dijual. Yang kedua ya, yang pertama bisnis itu ada bisnis konvensional, yang kedua ada bisnis jaringan. Nah, bisnis konvensional ataupun bisnis jaringan sama-sama ada produk yang dijual. Ya, ada pembeli, ada pelaku bisnis. Nah, bisnis konvensional itu identik biasanya modalnya lebih besar. Kalau bisnis network atau jaringan biasanya orientasi atau mungkin pada umumnya modalnya lebih kecil. Bisnis konvensional modal lebih besar, biasanya untungnya lebih kecil karena pada umumnya bisnis itu modal lebih besar daripada untung. Bisnis network untung besar, modal kecil. Biasanya ini yang diharapkan oleh banyak orang. Aku pengen bisnis tapi modalnya yang kecil tapi untungnya gede. Ya kalau Anda pengen modal kecil untung besar ya tidak ada bisnis yang lain kecuali bisnis jaringan. Sistem penjualan tidak langsung. Jelas ya? Secara tidak langsung. Produk yang dijual oleh bisnis konvensional biasanya dari pabrik, masuk ke distributor utama, masuk ke distributor daerah, masuk ke grosir, masuk ke agen, masuk ke supermarket, baru masuk ke kita sebagai konsumen. Nah, kalau bisnis network, ya, sistem penjualannya biasanya memakai sistem penjualan langsung dari pabrik, masuk ke Kingsa, dipasarkan oleh orang-orang yang ada di Kingsa selaku konsumennya, sekaligus beliau ini juga menjadi praktisi usahanya. Dan biasanya sistem network itu ya biasanya itu menggunakan sistem yang mengatur di dalamnya ini namanya multi level market atau biasanya orang sebut MLM. Ya, itu sebuah sistem, itu bukan nama sebuah bisnis MLM itu. Tapi sistem bisnis atau sistem pemasaran yang dipakai di sebuah perusahaan jaringan. Terkait dengan perusahaan jaringan ini banyak banget di Indonesia. Semuanya terhimpun, hampir semua terhimpun di bawah naungan asosiasi AP2LI atau APLI. Nah, singkat jawabannya adalah pada saat orang yang kita prospek ini, mereka karena kekurangan pemahamannya terhadap bisnis MLM, sehingga mereka merasa tengsin dengan kata-kata MLM, atau mereka merasa nggak mau atau a priori dengan kata-kata LMM, tapi faktanya mereka juga butuh penghasilan tambahan, mereka juga orang nggak kaya-kaya amat ceritanya gitu kan. Nah, pada saat Anda selaku mitra Kingsa yang memprospek orang tersebut dan belum memiliki kekuatan menjelaskan tentang bisnis MLM itu apa, maka banyak perusahaan banyak leader-leader dari Kingsa ya atau kami menyarankan untuk ikuti aja penjelasannya melalui Zoom atau melalui seminar offline. Tujuannya apa? Tujuannya supaya yang pertama mereka bisa paham dengan sendirinya. Terkait apakah setelah mereka memahami dan mereka menyimpulkan, setelah itu mereka ngambil tindakan, apakah mereka tetap gak mau gabung atau mereka
akhirnya jadi berubah pengen gabung, ya itu sudah bukan wewenang Anda, pribadi lepas pribadi. Tetapi di sini peran Anda adalah menjawab pertanyaan mereka dengan menyarankan. Caranya dengan menyarankan, oke, silakan untuk mengetahui lebih jelasnya, bisa langsung mengikuti Zoom presentasi nanti malam atau bisa datang langsung ke seminar di kota Anda. Dengan Anda ngomong seperti itu, nanti Anda akan tahu kok apakah orang itu tipikal orang yang Anda cari atau tidak. Gitu ya. Jadi jangan sampai benturan-benturan yang sederhana yang sering Anda akan dapatkan juga nanti ke depannya, ini jangan sampai mempengaruhi mental dan pola pikir serta semangat Anda. Gitu ya. Seperti itu, semoga bisa membantu. Maka dilarikan aja ke seminar online atau seminar offline. Coach, saya setiap hari kasih support dan motivasi ke grup mitra saya, tapi belum ngefek. Gimana ya supaya mereka bergerak? Oke, teman-teman, motivasi itu ada dua tipe. Yang pertama lewat suara, secara langsung lewat suara. Yang kedua, secara langsung lewat face to face. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ada mitra kita yang bisa kita motivasi secara langsung ketemu karena memang mitra kita ada di sekeliling kita, sama tinggalnya di kota kita. Ada juga mitra kita yang posisinya di luar daripada kota kita. Mungkin kita akan gunakan dengan cara menelpon atau mungkin share-share di grup. Nah, sekarang pada saat hal itu sudah sering dilakukan, ya, kok kita merasa bahwa kok nggak ada yang respon ya? Kok mati semua ya rasa-rasanya mitra-mitra saya ini ya? Kok nggak ada yang bergairah ya? Oke, yang pertama yang harus tertanam di dalam benak pikiran kita, jangan nyalahin mereka. Ini penting. Karena pada saat kita sudah mengklaim bahwa mereka yang salah dan nggak peduli sementara kita sudah berusaha untuk memotivasi mereka, maka nanti akan melahirkan sikap kita yang udah enggan lagi motivasi mereka. Ini penting ya. Tapi kalau kita mengarah ke, oh mungkin aku caranya kurang efektif, maka biasanya yang harus dilakukan oleh seorang leader pada saat sudah berusaha untuk memberikan motivasi di grup, sudah berusaha untuk memberikan broadcast di grup, maka caranya adalah mulai sekarang petakan. Tim kita yang ada di grup ini kan kita kenal nih, walaupun tidak kenal secara keseluruhan. Kira-kira pasti ada kok beberapa orang yang kita rasa mereka itu satu pikiran dengan kita. Mereka itu dekat dengan kita. Mereka itu beberapa kali sempat ngobrol dengan kita dan enak rasanya ngobrol dengan kita dan bisa kita ajak ngobrol. Mungkin Anda bisa lebih sering komunikasi di samping Anda tetap jangan hentikan cara-cara Anda untuk memotivasi di grup. Mungkin yang kedua caranya adalah Anda bisa lebih sering ngobrol secara lewat by phone, japri dengan orang-orang yang Anda rasa bisa Anda jadikan sebagai leader Anda atau second power Anda. Siapa mereka? Biasanya ciri-cirinya orang yang mungkin sepanjang Anda mengenal dia di Kingsa, mereka adalah orang yang gampang diajak komunikasi. Orang yang mau diajak untuk diskusi. Dari 10 orang mungkin ada 2 orang. Dari 100 orang mungkin ada 4 orang. Dari 500 orang mungkin ada 10 orang. Dari situlah Anda bisa menciptakan 5 second power. Lebih bagus kita mempunyai ekor singa daripada 100 kambing. Ya, seperti itu ya. Karena 100 kambing itu bisa jadi habis. Tapi 5 ekor singa, satu singanya seperti memiliki kekuatan 100 ekor kambing. Ya, ciptakan mulai sekarang. Pilih orang-orang yang sekiranya Anda akan jadikan sebagai second power untuk bekerja bersama Anda. Begitu? Teman-teman yang sudah masuk ke Sapir kelas, ini semuanya yang masuk di sini sudah Sapir semua ya, teman-teman ya. Aku harap sudah Sapir semua, makanya Zoom Sapir itu kan nggak saya sebar di umum. Ya kan, Pak Oleh juga kan nggak nyebar di umum karena memang edukasi ini memang kita khususkan untuk orang yang sudah masuk di program Sapir kelas minimal. Kenapa? Karena saatnya Anda menjadi leader. Perjalanan 1000 mil dimulai dari langkah yang pertama. Akan lebih mudah Anda akan memotivasi orang-orang Anda mulai dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, ya, daripada sudah banyak orang. Tetapi juga akan menjadi satu bentuk keberuntungan bagi orang-orang yang sudah memiliki banyak orang.
Intinya Moven Academy Sapir Class untuk naikkan omset ya yang 15 level ya Pak Sony dan dapat penghasilan bulanan. Bahasanya lebih tepatnya gini. Sapir Class itu merupakan langkah awal untuk Anda bisa membangun kerajaan bisnis Anda supaya Anda bisa memiliki tim lebih besar, jaringan lebih besar, tidak cuma jaringan, tapi di dalam jaringan Anda juga memiliki kebiasaan membangun komunitas pelanggan juga, karena memang itu diawali dari Anda sendiri yang mencontohkan, yang tujuannya adalah supaya Anda bisa memiliki penghasilan tiap bulannya, baik dari mulai puluhan juta, ratusan juta, sampai miliaran rupiah. Pertanyaannya adalah, kira-kira penghasilan 5 juta per bulan itu kapan Anda akan dapatkan? Ya tentunya yang bisa menjawab adalah diri Anda. Sekarang Anda bisa lihat ya di level pertama sampai level kelima di bagan royalti 15 level itu ada berapa dreamer di situ. Ya, itu kan ada 300 sekian dreamer. Ya kan? Nah, pada saat Anda sudah memiliki jumlah tim ya, minimal dreamer yang jumlahnya sama seperti jumlah dreamer yang ada di level 1 sampai level 5 dan di situ tim Anda katakanlah memiliki kekuatan RO5 dalam 1 bulan, dikarenakan bukan RO-nya itu belanja sendiri, tetapi karena mereka juga memiliki pelanggan, walaupun yang meng-RO-kan atas nama dia, maka efeknya adalah Anda akan berhak untuk mendapatkan bonus royalti lebih dari 5 juta setiap bulannya. Dan itu akan berkembang terus. Sampai akhirnya untuk mendapatkan bonus miliaran rupiah per bulan itu bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Tapi kita tidak perlu berbicara yang jauh-jauh dulu. Kita berbicara kenapa harus Sapir Class. Karena untuk bisa memiliki penghasilan yang Anda sering dengar, aku pengen 5 juta tiap bulan, aku pengen 10 juta tiap bulan, aku pengen 150 juta tiap bulan. Maka langkah awalnya adalah Anda harus menjadi sapir. Anda tidak akan pernah bisa menyuruh teman-teman Anda, mitra-mitra Anda untuk memiliki pelanggan 5 dalam 1 bulan kalau Anda sendiri tidak tahu caranya. Maka disinilah kenapa harus ada Sapir Class. Karena di samping kita pengen menciptakan bahwa diri Anda mampu menciptakan 5 pelanggan dalam 1 bulan, setelah itu Anda menciptakan 3 direct langsung, disitulah tanpa Anda sadari, kita sudah membimbing dan mendidik diri Anda teman-teman untuk menjadi seorang leader yang berfungsi sebagai seorang good sample. Bertindak melalui contoh. Karena kita pasti akan bisa mengajarkan kepada orang-orang kita. Begitu ya teman-teman ya. Bahan plus harganya. Karena perusahaan yang lalu seperti itu. Banyak pelanggan yang tidak bisa mengerti dan pelanggan merasa kemahalan. Oke. Bapak, Ibu, yuk kita sekarang sudah berada di Kingsa. Ya, produk di Kingsa dengan produk di perusahaan sebelumnya yang pertama beda, wadahnya beda, perusahaannya beda, harganya pun juga beda. Nah, sekarang saya mencoba untuk memahamkan teman-teman semuanya betapa pentingnya yang dipromosikan lebih dominan ke sikap kita. Kenapa kita harus closing language? Kenapa sikap kita duluan yang closing? Sekarang pertanyaannya begini. Coba kita belajar menjadi seorang pembisnis yang memang betul-betul memiliki pola pikir besar. Anggap aja ada Pak Parjo. Pak Parjo itu kalau sudah senang dengan saya, sudah senang dengan sikap saya, baik tutur kata saya, gerak-gerik body language saya, ataupun mungkin pola pikir saya setiap kali saya ngomong dengan Pak Parjo, maka apapun produk yang saya tawarkan, berapapun harganya, kira-kira bisa kebeli nggak? Kebeli kan? Ya, harga bagi customer yang merasa dihargai dan dibikin nyaman itu akan menjadi nomor 27. Mereka tidak akan berpikir harga. Ya. Jadi, sekarang kalau posisinya harga itu yang mempengaruhi customer beli, kalau harga mahal itu ditakutkan tidak laku, maka tidak akan pernah ada perusahaan ya yang namanya Ferrari, Lamborghini yang menciptakan mobil-mobil itu. Mobil itu mahal harganya. Tapi kenapa tetap laku bahkan sampai inden? Karena mereka menjual kualitas servis.
Mereka menjual service excellent. Ya, pola pikir pembisnis yang saya mau ajarkan sama teman-teman, bukan pola pikir pedagang. Sehingga pada saat ini sudah tertanam di dalam diri kita, maka apa yang terjadi? Kita tidak semua bisa terjangkau ekonomi lemah. Yuk, upgrade yuk, pola pikirnya yuk, upgrade yuk. Ibu, Indonesia ada lebih dari 200 juta jiwa. Sekarang pertanyaan saya gini, kita mau fokus ke masalah yang terjadi di mana ada beberapa orang yang kita tawarkan dengan produk kita, mengatakan produk kita itu mahal, sehingga seolah-olah pasar tertutup buat diri kita untuk memasarkan produk kita, dan kita berhenti dari situ, sehingga kita mengorbankan peluang dan bonus-bonus yang kita akan capai di Kingsa, atau kita akan tetap berjuang menuju ke orang berikutnya yang kita akan prospek, menuju ke orang selanjutnya yang kita akan prospek, tanpa kita harus memikirkan kendala-kendala di situ. Jelas ya? Ini penting. Karena orang yang mudah menciptakan pelanggan, teman-teman yang mudah menciptakan pelanggan, dan dia dapat pelanggan, dan dia adalah orang yang tidak pernah mempermasalahkan harga produk, bukan berarti orang tersebut tidak mendapatkan keluhan-keluhan dari calon customer kita. Oh, produknya mahal, yang begini, yang begitu. Cuman bedanya mereka tidak sampaikan karena mereka paham bahwa itu adalah bagian daripada tantangan-tantangan yang memang kita harus lewati. Apa nikmatnya kalau setiap Anda menawarkan produk dari Kingsa dan customer Anda mengatakan, Bu, ini produk Yusipa ini yang saya tunggu. Ibu, Sakera ini yang saya tunggu, Bu. Ya, waduh, kenapa baru sekarang? Saya mau beli 5, saya mau beli 7. Kira-kira ada ceritanya nggak? Jadi, teman-teman, saya tidak bisa merubah harga produk, dan saya juga tidak bisa merubah dan menurunkan harga produk. Tugas saya adalah mengedukasi teman-teman ya untuk memiliki mental sebagai seorang pembisnis, mental pengusaha, bukan mental pedagang. Jelas sampai sini teman-teman ya? Ya, mental pembisnis, bukan mental penjual. Mental pengusaha, mental entrepreneur. Karena teman-teman punya harapan yang besar, pengen punya penghasilan puluhan juta, ratusan juta, sampai miliaran rupiah. Jangan hanya gara-gara tantangan di lapangan yang sangat kecil, ya, itu merampas masa depan Anda. Jangan hanya gara-gara penolakan 10-15 orang yang mengatakan produk yang Anda tawarkan mahal, ya, itu akan membuat diri Anda mengurungkan niat untuk menjadi miliarder. Ya, ini penting. Teman-teman, saya mungkin harus contohkan kepada teman-teman semuanya, banyak pengusaha sukses, banyak orang yang saat ini dianggap sukses, mereka melewati ujian yang lebih besar daripada ujian yang saat ini kita lagi alami. Ya, Kolonel Sanders, pencipta KFC, di mana wajahnya yang sering kita lihat di patung KFC ember yang besar itu, ada wajah kacamata, itu beratus-ratus kali mengalami penolakan pada saat menawarkan resep masakan KFC. Tapi dikala ada satu perusahaan yang menerima resep tersebut, faktanya KFC menjadi restoran ternama dan terkenal salah satu di dunia. Apakah KFC jual ayam? Mungkin secara fisik KFC jual ayam. Tetapi kalau cuma berbicara masalah kita pengen makan ayam, kenapa kita tidak beli di emperan toko yang harganya lebih murah dan bentuknya lebih besar-besar? Nasi cukup kita nanak sendiri. Saus kita beli di supermarket. Tapi kenapa orang lebih banyak berbondong-bondong untuk pergi ke KFC? Bukan karena ayamnya yang dihidangkan. Dari sejak awal sampai dulu, ayamnya yang terkenal mahal. Karena mereka membeli pelayanan. KFC jual kualitas servis. KFC secara fisik memang jual ayam. Tapi yang selalu dibimbing oleh KFC untuk para karyawannya, bagaimana mereka menjual kualitas servis. Ayamnya tetap benda mati dari dulu.
tapi yang dibimbing adalah orang-orangnya. Bukankah pada saat Anda masuk di KFC, langsung disambut, halo Ibu, selamat siang. Mohon maaf, ada yang bisa saya bantu? Ada bread, ini yang terbaru. Oh iya Bu, mohon maaf, mohon tolong ditunggu sebentar. Anda merasa di ruangan ber-AC. Anda seperti lifestyle-nya naik. Nilai Anda merasa lebih baik daripada orang-orang yang belanja di emperan. Yang Anda lihat orang-orang cantik, orang-orang ganteng. Pada akhirnya orang mau ngeluarin kocek gede. Karena mereka melihat dan merasakan pelayanan. Yuk, bagi teman-teman yang masih menjual produk, walaupun secara fisik kita jual produk, pada saat produk kita dirasa mungkin terlalu mahal, atau produk kita dirasa mungkin sama orang lain dihina untuk tidak punya manfaat, maafkan mereka. Kita adalah leader, bukan penjual. Kalau penjual mungkin kita akan sakit hati. Kalau penjual mungkin kita akan merasa itu dilecehkan. Kita leader. Ya, kita tahu selama kita mampu menerima tantangan di lapangan dengan senyuman, di situ kita tumbuh menjadi leader yang bijak. Kenapa? Karena penghasilan besar yang kita tunggu, penghasilan besar yang kita tuju. Megahnya kerajaan bisnis kita, ribuan orang yang akan bisa masuk di dalam pundak kita karena mereka telah percaya menggantungkan karir ke kita. Itu yang kita akan capai. Jadi ingat, teman-teman, Anda bukan lagi dididik menjadi seorang penjual, tapi Anda dididik untuk menjadi leader yang besar, yang punya manfaat untuk banyak orang. Sebagaimana CEO kita memutuskan membangun Kingsa supaya dia bisa menjadi orang yang punya manfaat untuk banyak orang. Jadi, seperti awal yang saya sampaikan, bukan sistem, bukan produk satu-satunya yang menjadi penunjang utama Anda bisa sukses. Tapi, berpikir yang benar dari sikap seseorang untuk memulai usaha ini. Karena tantangannya besar di usaha ini. Maka kita harus memiliki penglihatan sudut pandang yang benar terhadap masalah dan tantangan itu. Murah pun toh apabila produk Kingsa kita turunkan menjadi 20.000 pun, bukan berarti itu akan menghilangkan masalah-masalah yang hari ini kita temukan. Pasti akan bisa ada juga yang menyampaikan, alah ini produkku mahal, alah ini kurang bagus, alah ini lebih murah daripada yang sebelah. Ya, bukan itu letaknya. Kita yang mahal. Ya, produk kita sudah betul-betul dikemas dan dihidangkan dalam kondisi terbaik untuk mendampingi bagaimana teman-teman membangun kerajaan di bisnis Kingsa. Begitu teman-teman ya. Yang mahal itu diri kita, bukan produk kita. Karena pertanyaannya sekarang kalau misalkan sekiranya saya jawab, kalau produk itu diturunkan 20.000, itu tidak menjadi jaminan kita laku keras. Betul? Tapi sikap dan mental kita yang disukai banyak orang, setiap kali orang kita temui, kita bisa menanyakan mereka, berapapun produk kita, pasti mereka akan nyari kita. Buktinya, Lamborghini sampai sekarang tetap laris, walaupun harganya puluhan miliar. Ya, buktinya Ferrari sampai sekarang masih inden. Buktinya Land Cruiser yang harganya 2,6 miliar pada saat CEO kita mau beli aja kurang-kurang sampai akhirnya nunggu. Itulah pentingnya kualitas service excellent, ikhlas melayani, mampu menerima situasi dan kondisi yang sulit. Dari setiap pelaku bisnis, ini yang paling dibutuhkan untuk menuju masa depan yang berkebebasan finansial. Tidak cuma itu juga, tapi kita punya manfaat untuk banyak orang. Begitu teman-teman ya. Semoga ini menjadi satu bentuk edukasi yang bisa diterima dengan baik. Ya. Kita belum memiliki pelanggan untuk beli produk ke depan, solusinya bagaimana? Jangan pernah berhenti. Sapir itu bukan awal pertama dan terakhir, masih banyak level-level berikutnya. Ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Tugas kita semuanya teman-teman adalah naik kelas. Ya, jangan pernah takut bulan depan nggak ada pelanggan. Jangan pernah takut minggu depan nggak ada pelanggan. Ya, teman-teman ya. Semua berawal dari pola pikir kita. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Bangun prasangka baik, ya. Bangun komunitas pola pikir yang baik, karena masa depan Anda terletak di cara berpikir Anda. Dan Anda akan menjadi siapa teman terdekat Anda. Hati-hati dalam berteman, karena Anda lagi membangun bisnis.
tinggalkan orang-orang yang suka ngeluh, tinggalkan orang-orang yang berpikir negatif. Ya, itu ya. Jadi teman-teman, itu yang kita sampaikan. Semoga aja apa yang kita sampaikan ini punya manfaat. Saya rasa itu, Mas Oleh. Siap, Pak Tony. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Penjelasan dari Mr. Sony. Wah, luar biasa ya. Saya lihat juga Bapak Ibu sekarang sudah mulai semangat dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang memang menjurus untuk membuat diri Anda lebih maju ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita udah banyak belajar dari Pak Sony. Jadi intinya apa, Bapak Ibu? Ingat bisnis kita ini adalah bisnis membangun manusia, Bapak Ibu ya. Ya. Jangan sampai kita cuma bisa bangun omset doang nih Bapak Ibu. Tapi karena bisnis kita ini adalah bisnis manusia ya. Kita bangun dulu manusianya, insya Allah kita akan mendapatkan omset yang luar biasa ya. Pak, tadi kan ada pertanyaan ya, saya juga sedikit mau bantu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, jadi nanti saya juga akan membuat kelas gini Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita sama-sama untuk bisa closing ya, closing RO ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya kita benar-benar kita buat WhatsApp marketing Bapak Ibu ya. Jadi kita optimasi WhatsApp marketing. Jadi insya Allah nanti minggu depan itu judulnya akan bagaimana caranya kita bisa RO ya. Karena Bapak Ibu untuk RO ini sebetulnya gampang Bapak Ibu. Jadi jalannya itu banyak ya. Jadi ada yang jalannya memang satu itu memakai produk, yang kedua memang kita juga mulai mencari pelanggan Bapak Ibu ya. Dan untuk mencari pelanggan Bapak Ibu di bisnis ini gampang banget karena produknya ini sangat luar biasa ya. Jadi ada banyak produk yang memang bisa RO berkali-kali, betul nggak? Ya. Nah jadi gini, saya kasih spill sedikit Bapak Ibu ya. Karena ini kita sekarang udah tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 17 ya, 17, 18. Oke, sekitar 6 harian lagi kita menuju tutup buku ya. Ya, jadi tanggal 25 itu Bapak Ibu, itu semua akan direkap ya. Berapa orang yang masuk Safir kelas, ya kan? Nah, nanti berapa orang juga yang masuk silver, berapa orang yang masuk gold. Itu tanggal 25 itu kita akan ada serentak tutup buku Bapak Ibu ya. Jadi tiap bulan itu Bapak Ibu, tutup bukunya itu setiap bulan itu tanggal 25 ya. Nah, jadi sebelum tanggal 25 ya bulan ini Anda masih bisa mengejar untuk kejar peringkat Safir Bapak Ibu. Jadi masih ada waktu ya. Nah, cara singkatnya Bapak Ibu seperti ini. Anda hari ini seorang Safir ini sudah pasti Anda punya 3 orang frontline di bawah ya. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu untuk bisa gini. Tugas Anda hari ini adalah bagaimana caranya kita menduplikasikan diri kita yang Safir ini menjadi 3 Safir, betul nggak? Nah, jadi tugas Anda banyak kumpul Bapak Ibu sama downline Anda ya. Banyak untuk bertemu ya, atau banyak diskusi dengan downline Anda yang 3 tadi di bawah itu ya. Nah, apa yang harus dicek Bapak Ibu? Satu, berapa mereka sudah buat daftar nama, ya kan? Nah, contoh, hari ini kalau saya kasih 1 menit Bapak Ibu ya, saya kasih 1 menit waktu ya. Coba gini, kita mulai praktek deh ya, sebelum kita udahan ya Bapak Ibu ya. Saya mau terakhir kita ada sesi praktek nih. Bapak Ibu boleh buka handphonenya ya di note maupun di WA maupun di mana mau di kertas boleh Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin dalam waktu yang saya nanti sajikan ya, Bapak Ibu semua ikutin yang saya arahkan. Siap ya? Siap ya? Ayo, dalam hitungan 10 semua sudah mempersiapkan alat tulisnya ya, atau alat catatnya atau alat yang bisa mencatat apa yang Anda pikirkan ya. Ayo, dalam waktu 10 detik semua buka notnya ya. 10. Yang sudah bilang sudah ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah Bapak Ibu?
Oke, ya nih. Saya akan kasih triknya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini saya mau kasih Anda tips gini. Ayo semua saya kasih waktu 1 menit ya. 1 menit Bapak Ibu ya. Jangan 1 menit lah. Oke, 3 menit lah Bapak Ibu ya. Untuk Anda semua tulis semua teman yang Anda kenal ya. Ini saya nggak akan nyuruh Anda untuk prospek Bapak Ibu ya. Tulis semua orang yang Anda kenal. Siap Bapak Ibu? Katakan siap ya. Dalam hitungan 3 Bapak Ibu semua tulis orang yang Anda kenal. Ya, mau itu kasir Alfamart di depan rumah, ya kan, mau tukang gorengan di depan, mau saudara, mau adik, mau kakak, semua tulis Bapak Ibu. Siap ya? Dalam hitungan 3 saya pengen Anda semua tulis nama-nama orang yang Anda kenal. Ya, 1, 2, 3, silakan tulis Bapak Ibu. Ya, tulis ya. Jangan sampai nggak ada yang nggak nurut nih. Ah, saya mah ngapain nulis-nulis ya kan? Tulis dulu Bapak Ibu. Tulis Bapak Ibu ya. Oh, saya kasih waktu nih Bapak Ibu. Sekarang jam 15.07 ya. Ayo, tulis nama-nama yang Anda kenal ya. Mau itu teman sebangku, mau itu teman SMP, teman SMA, semua tulis Bapak Ibu ya. Buat yang di jalan ya mungkin belum bisa ya. Harus ke pinggir dulu ya, harus tulis ya. Ayo Bapak Ibu. Tulis semua teman-teman yang Anda kenal. Tulis Bapak Ibu ya. Saya yakin ada yang nurut, ada yang enggak nih ya, Bapak Ibu ya. Tapi yang nurut insya Allah akan langsung dapat nih masalah solusinya Bapak Ibu ya. Silakan tulis. Tulis nama-nama orang yang Anda kenal Bapak Ibu. Ya, entah itu teman SMP, teman SMA, teman kuliah ya, teman pesantren ya, teman majelis taklim ya kan, atau teman di RT RW ya, atau ya, secepat mungkin Bapak Ibu tulis, jangan pernah banyak mikir. Wah, ada Irma Anto ya kan, Jafran, siapapun Bapak Ibu yang Anda kenal, teman SD, teman SMP, teman SMA ya kan, semua Anda tulis Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada yang terlewat Bapak Ibu ya. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang saya ingin Anda lepaskan pulpennya Bapak Ibu. Boleh Anda chat ke kolom chat berapa yang berhasil Anda tulis Bapak Ibu. Berapa orang? Ayo. Berapa orang yang berhasil Anda tulis? 13. Oke, Angga Firdaus, mantap. 16 orang, mantap. 25, mantap ya. Ayo, siapa lagi? 16, oke. 16 orang Pak, 15 Palu, oke mantap. 38, 38 ini paling besar ya. 28 orang Pak, oke. 15, 27 Coach, oke mantap. 32, oke. 38 belum ada yang ngalahin ya. 29, 28, oke. 28, oke mantap. 11, 12, mantap, mantap. 15, 23, banyak banget nih. 35, terus 13 Coach, oke. 15. Nah, kan udah banyak nih Bapak Ibu ya. Nah, kenapa saya suruh Anda untuk tulis Bapak Ibu ya? 10, 14 Coach. Nah, ini yang 10, yang di bawah 10 ini berarti agak sedikit lumayan banyak, terlalu melankolis Bapak Ibu ya. Melankolis itu jadi terlalu banyak mikir. Ini kalau saya nyatet orang ini, pasti orang ini akan protes dan pasti orang ini akan menyerang saya sebagai bisnis MLM. Jadi jangan dulu banyak. Ada yang 40 nih. Pak Komarudin, Masya Allah ya. Wih, keren 38, 40. Pak Komarudin dari mana nih Pak Komarudin nih? Dia itu absensi sehari. Pak Komarudin tinggal di mana nih Pak Komarudin? Merauke, weh, Masya Allah ya. Nih, Bapak Ibu ya. Kebayang nggak? Kenapa saya suruh Anda tulis nih? Kadang-kadang Bapak Ibu ya, satu distributor itu bingung untuk ngelakuin apa yang mau dia lakuin. Ya, banyak orang hari ini ketika sudah join Bapak Ibu, sudah daftar sebagai mitra, ya, atau dia misalnya daftarnya sebagai dreamer, dia punya daftar dreamer 200.000, dia punya satu produk, setelah itu dia bingung mau ngapain. Ya. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu simple ya. Nanti Pak, kan banyak kayak gini. Pak, saya ketika ketemu grup itu saya bingung apa yang mau saya bahas gitu. Saya nanya kabar udah, nanya keluarga udah, nanya nikah udah, belum udah, ya kan? Nanya udah makan belum juga udah ya. Nah, Bapak Ibu bikin event seperti ini, bikin nama ya. Setelah bikin nama ini Bapak Ibu, tugas Anda adalah ya hubungi semua nama-nama tersebut
itu untuk Anda prospek, untuk Anda ceritakan bagaimana caranya ada peluang bisnis di Kingsa, ya. Nah, jadi kebanyakan orang tidak mencatat apa yang dia pikirkan, dan kebanyakan orang juga tidak melakukan apa yang dia catat, Bapak Ibu. Ya, ketika Anda sudah punya daftar nama, satu, Anda bisa prospek daftar nama Anda. Yang kedua, Anda bisa tawari pelanggan menjadi pelanggan Anda. Ya, Bapak Ibu, hari ini banyak banget yang bisa kita jual, Bapak Ibu. Ya, selain parfum, Bapak Ibu, ada juga sabun Raja, ya, ada juga apa namanya, Gamatrat, banyak Bapak Ibu. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak mencari pelanggan. Jadi kalau misalnya kita mencari pelanggan hanya 5, Bapak Ibu, gampang nggak? Gampang. Asal daftar namanya banyak, Bapak Ibu. Kebanyakan orang hari ini nggak bisa ngejual produknya karena daftar namanya sedikit, ya. Nah, jadi tugas Anda adalah terus perbanyak daftar nama Anda, ya. Cari referensi-referensi, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi nanti besok, Bapak Ibu, ya, kalau ada seminar, ya, saya tantang Anda, nanti kita buat, ya. Misalnya nanti kan biasanya Pak Sony itu membuat apa namanya? Misalnya Pak Sony membuat besok ada seminar Zoom meeting, ya kan? Kayak kemarin tuh, wah, pembicaranya Ibu Novi Didit, ya, itu mantap banget tuh, ya. Nah, nanti misalnya ada lagi nih, ada Kosmejuk kemarin, ya kan, pernah juga isi di sana, ya. Nah, nanti ada presentasi, Bapak Ibu, nanti kita akan bikin list, ya. Di Sapir Club ini, Bapak Ibu, atau di Sapir Above ini, nanti kita akan bikin list kira-kira berapa Anda mau undang peserta Zoom ke Zoom tersebut, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi jangan sampai ketika ada misalnya manajemen membuat apa pelatihan Zoom meeting, ini Anda santai-santai aja, Bapak Ibu. Anda tidak melakukan hal yang baik, Bapak Ibu. Jadi tidak mengundang orang, ya. Nah, jadi kalau kata bahasa bisnis itu adalah hadir dan menghadirkan, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi jangan sampai bisnis ini tuh Anda single factor terus. Jadi Anda diam terus, sendirian terus. Anda mulai prospek, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau yang nggak bisa prospek, ngapain, Pak? Nah, nanti ya, insya Allah besok malam sudah jadi nih brosurnya, Bapak Ibu, ya. Nanti ada brosur dari support system, itu Anda tinggal nanti copy, Anda tinggal bagikan aja, ya. Bagikan ke sembarang orang. Mau Anda fotokopinya apa namanya, hitam putih, terserah, Bapak Ibu, ya. Kalau saya dulu, zaman-zaman saya berjuang dulu di bisnis network marketing, Bapak Ibu, saya itu menghabiskan 10.000 brosur setiap hari, Bapak Ibu, ya. Jadi saya datang itu jam 10 pagi, ya, ke stopan-stopan, Bapak Ibu, saya sebar informasi, ya. Saya kadang juga saya bayar juga tuh orang komunitas silver, tahu Bapak Ibu, yang semua pakai baju silver, apa, pakai cat silver, itu saya bayar mereka 10.000, kadang-kadang 20.000, itu untuk membagikan apa namanya, flyer yang saya bagikan tuh, Bapak Ibu, ya. Karena bisnis ini bisa dibuat seperti ini, Bapak Ibu, bisnis tanpa modal, ya kan. uh, Barang disediakan oleh kita misalnya, ya. Contoh, kita punya 5 orang, Bapak Ibu, ya, kita tinggal kasih pinjam produk kita untuk mereka jual, dan produk itu balik akan jadi duit, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau misalnya, Pak, saya udah prospek, Pak, tapi orangnya nggak punya modal. Bukan hanya modal, Bapak Ibu, butuhinnya, tapi kita butuh orang yang punya kemauan, betul nggak? Orang yang nggak punya modal, kalau orang misalnya punya kemauan, ya, orang punya kemauan itu lebih lebih luar biasa daripada orang punya modal, Bapak Ibu, ya. Misalnya contoh, Anda punya sabun Raja 10, ya kan? Ya, Anda bantu dia untuk jualin. Ayo, kamu kan nggak punya modal nih, saya kasih dulu nih. Kamu apa namanya, pinjaman produk, ya kan? Tapi 2 hari kamu sudah habis, ya kan? Nah, sabun nggak ada yang nggak butuh, Bapak Ibu. Parfum nggak ada yang nggak butuh. Sabun Raja itu 10 piece, ya. Kemarin saya juga dengar cerita dari siapa ya kemarin, ada sharing. 10 apa namanya, sabun Raja itu 10 diecer, Bapak Ibu, ya. Jadi satu sabunnya dijual 30 ribuan, dapat 5.000 rupiah. Kan lumayan, ya kan? Cari 10 pelanggan, ya kan? Nah, yang dimaksud dengan mencari RO itu, Bapak Ibu, ya, mencari pelanggan. Ya, Anda punya 50 pelanggan di bisnis ini, sudah selesai, Bapak Ibu. Dan itu 50 pelanggan itu akan repeat order setiap hari atau setiap bulan, ya. Nah, jadi jangan juga, Bapak Ibu, Anda nggak punya pelanggan. Kalau nggak punya pelanggan, susah. Anda makanya setiap ada orang yang beli sama Anda catat, ya. Nah, nanti ketika sudah Anda catat, itu Anda bisa tawarkan mereka untuk repeat order, ya. Ngerti, Bapak Ibu, ya? Nah, jadi tadi, kebayang nggak, 2 menit aja, 2 menit saya kasih Anda waktu, Anda bisa membuat 40 daftar nama. Kebayang nggak kalau sejam? Kalau sejam kira-kira bisa nggak 100 daftar nama kebuat?
Bisa Bapak Ibu. Nah, cuman sayangnya tidak ada yang mengarahkan. Nah, Anda sebagai upline, Anda sebagai mentor, ya, bikin, jangan buat jeda di apa namanya, di antara Anda dan downline Anda. Jadi harus ada terus acara Bapak Ibu. Karena di zaman sekarang Bapak Ibu, banyak orang itu lurak-lirik sana sini Bapak Ibu, tidak fokus sama kertasnya. Baru join Kingsa, ada perusahaan yang lain, langsung, ya. Nah, jadi tidak tahan terhadap proses. Nah, dia tugas Anda hari ini adalah bagaimana caranya itu tidak terjadi, buat jadwal sesering mungkin. Ya, ayo kita ngumpul hari ini, kita bahas yang namanya daftar nama. Ayo kita ngumpul, kita bahas yang namanya 7 langkah sukses. Ayo kita ngumpul, kita buat namanya 7 kebiasaan, ya kan? Nah itu, ayo kita bedah buku berpikir lebih jauh besar. Misalnya dari halaman 1 sampai halaman 5 kamu yang baca, nanti udah gitu, yuk kita sama-sama bedah buku. Tadi apa yang kamu dapat? Nah, jadi bertumbuh. Jangan nggak ada acara di grup kayak kuburan, ya kan? Nah, jadi buat acara-acara yang bikin Anda itu luar biasa, Bapak Ibu, terus bertumbuh. Ya, omset itu nggak usah dicari, Pak, ya kan? Nah, kayak gitu. Insya Allah ada terjadi kalau siap, Bapak Ibu ya. Paling segitu, Bapak Ibu. Hari ini sangat luar biasa ya. Pastikan Bapak Ibu nanti ketika ada pertemuan-pertemuan berikutnya ya di Zoom meeting, yuk kita sama-sama ramein, Bapak Ibu. Siap, Bapak Ibu ya? Jangan sampai kita menjadi downline yang tidak bergerak atau tidak berproses sama sekali, Bapak Ibu ya. Jadi bersyukurlah ya, di grup Sapir ini Anda akan sering dikasih nutrisi-nutrisi Bapak Ibu ya, dikasih Zoom meeting terus Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena kita ingin membuat diri Anda bertumbuh ya. Jadi harus ramaikan Zoom, betul ya. Harus ramaikan Zoom. Jangan sampai nanti Anda gini, tugas Anda adalah menjadi promotor yang handal Bapak Ibu ya. Kalau Anda sudah menjadi promotor yang handal, insya Allah kita akan sama-sama menjadi networker sejati Bapak Ibu ya. Paling gitu aja Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya. Nanti akan kita mulai banyak praktek Bapak Ibu ya. Ya. Nanti di tanggal 25 kita tutup buku. Setelah tanggal 25 berakhir, kita sudah tahu berapa sapir yang terkumpul ya. Pastikan hari ini Anda bukan hanya di tempat sapir saja, tapi nanti tanggal 25 Anda sudah naik peringkat menjadi silver. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita genjot habis-habisan, ingat, ketika lebaran banyak yang punya duit. Tugas Anda adalah prestasi, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai Anda tidak menyebarkan bisnis ini, Bapak Ibu. Sayang, ini momentum yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, nah, pertemuan yang Anda tidak hadiri adalah pertemuan terbaik. Ya, jadi apapun kondisinya ikut pertemuan, Bapak Ibu. Karena momentum di bisnis ini dibangun dari bisnis ke pertemuan ke pertemuan. Kalau misalnya Anda ingin sukses, harus datang ke pertemuan. Jangan tidak datang ke pertemuan, Bapak Ibu ya. Nah, paling segitu aja Bapak Ibu Zoom meeting hari ini.